Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke, seperti biasa teman-teman, dalam kesempatan hari ini Bangka ingin berbagi motivasi atau pengalaman Bangka yang Bangka alami. Di sini Bangka tegaskan, di sini Bangka itu bukan ahli ahli penyakit dalam ataupun psikologis atau psikiater gitu teman-teman. Di sini Bangka itu pernah mengalami atau menjalani atau mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, dan metode-metode Bangka ini lakukan secara mandiri gitu teman-teman. Karena selama ini Bangka udah ke dokter, udah ke berbagai dokter, melakukan ganti dokter gitu teman-teman, tapi tidak menemukan kesembuhan gitu teman-teman. Oleh karena itu Bangka ingin berbagi pengalaman. Apabila Bangka menemukan caranya yang Bangka lakukan biar cepat sembuh, ingin berbagi atau motivasi teman-teman agar cepat menemukan kesembuhan juga gitu teman-teman. Karena saat kita mengalami GERD anxiety psikomatis itu pasti hal yang paling gimana, kalau Bangka ingat itu hal-hal yang paling menderita gitu teman-teman. Pasti itu teman-teman yang lagi mengalami pasti gimana ya, merasakan menderita tiap hari, kesakitan gitu teman-teman. Rasa sakit tuh ada gitu teman-teman. Sempat berpikir aneh-aneh gitu, akhir dari segalanya gitu teman-teman. Oleh karena itu Bangka ingin berbagi teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi bergabung atau menemukan channel Bangka, langkah baiknya teman-teman bantu untuk subscribe lah teman-teman, dan teman-teman bisa bantu nonton video ini sampai full, jangan di skip. Karena apa teman-teman, ya biar mencerna gitu, biar teman-teman bisa paham betul gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya yang Bangka buat, silakan teman-teman bisa klik di video, terus teman-teman lihat dari bawah ke atas itu teman-teman. Insya Allah nanti ada manfaatnya buat teman-teman. Nah, jadi di kesempatan hari ini teman-teman, Bangka ingin menjelaskan sakit kepala saat kita mengalami GERD anxiety psikomatis. Apa saja sakit kepala yang Bangka rasakan, di bagian mana saja teman-teman. Pasti teman-teman banyak bertanya-tanya, terus berpikiran lain gitu teman-teman ketika mengalami sakit kepala. Itu yang Bangka rasakan sendiri teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu Bangka ingin berbagi pengalaman Bangka saat mengalami sakit kepala yang diakibatkan oleh GERD anxiety psikomatis gitu teman-teman. Gimana kok bisa terjadi seperti itu teman-teman? Sakit kepalanya itu gimana ya, kadang sembuh nanti muncul, kadang sembuh kadang muncul gitu teman-teman. Ini sensasi yang di bagian kepala gitu teman-teman. Itu bisa seperti itu kenapa? Karena kita teman-teman setiap hari itu merasakan sensasi teman-teman, psikomatis kita teman-teman. Nah, pikiran kita itu teman-teman kok nggak kunjung sembuh, terus kita sudah berganti-ganti dokter kok masih sama, terus kita gimana ya, setiap hari merasakan sensasi yang berpindah-pindah, terus belum kita gimana teman-teman, kurangannya nutrisi, mineral gitu teman-teman. Jadi banyak faktor gitu teman-teman. Itu hal yang wajar teman-teman. Kenapa kita merasakannya itu tidak wajar? Karena ya itu teman-teman, kita mempunyai kecemasan. Nah, di sini Bangka tegaskan, saat kita mengalami sakit kepala, nanti itu pikiran kita lain-lain teman-teman. Kita seolah kita, wah ini jangan-jangan kita kena kanker otak, kena apa gitu teman-teman. Itu selalu berpikir yang hal-hal yang buruk gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan sendiri teman-teman. Itu nggak tahu kenapa gitu teman. Itu berjalan begitu saja gitu, pikiran negatif itu selalu muncul begitu aja teman. Mungkin ya itu teman-teman, di saat kita mengalami GERD anxiety psikomatis, otak kita tuh terlalu fokus ke sensasi. Jadi semua yang terjadi di dalam tubuh kita, respon tubuh kita itu seolah-olah otak itu meresponnya itu hal yang berbahaya gitu. Otak kita lagi error gitu teman-teman. Itu hal yang wajar teman-teman. Jadi teman-teman kan ini udah tahu. Jadi teman-teman bisa tanamkan lah di pikiran teman-teman gitu. Kalau kita terjadi sensasi di bagian kepala gitu, seperti kepala berat gitu teman-teman, itu jujur aja dulu pertama-tama itu kepala itu berat rasanya teman, pengen diletakkan, rasanya pengennya baring saja gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan teman-teman. Terus yang kemarin jidat itu seperti terikat gitu teman-teman. Terus
eh, kadang kanan kadang kiri, pindah-pindah sakit kepalanya gitu teman-teman. Kadang itu di sebelah kiri sini tuh berat sekali gitu teman, kayak panas, pokoknya berganti-ganti gitu teman. Kanan kiri itu hampir seminggu ya teman-teman Bangka rasakan seperti itu dulu waktu pas parah-parahnya teman. Tapi sekarang alhamdulillah sensasinya sudah berkurang, semua rasa yang seperti itu udah Bangka lewati gitu teman-teman. Pasti di sini Bangka gimana ya, ini sepengalaman Bangka, ini yang Bangka alami. Jadi teman-teman jangan khawatir, lain orang itu lain sensasinya teman-teman. Kadang orang merasakan sakit kepala sebelah, kadang di belakang itu lain-lain, kadang nggak ada yang merasakan gitu teman-teman. Ada yang merasakan leher mengganjal, ada juga yang tidak merasakan gitu teman. Karena apa? Karena tubuh kita, metabolisme tubuh kita, orangnya itu berbeda, usia kita gitu teman. GERD anxiety psikomatis itu bisa terkena oleh siapa saja, karena GERD anxiety psikomatis ini bisa terkena saat kita salah makan, terus pikiran terlalu kencang gitu teman, terlalu stres, itu bisa terkena kepada siapa saja. Biasanya itu orang-orang yang dengan kesibukan yang tinggi gitu teman-teman, semua sampai lupa makan, sampai lupa tidur, pola istirahatnya kurang. Makanya Bangka tegaskan di sini 3P itu sangat penting teman-teman. Apalagi buat teman-teman gini, setiap hari teman-teman berpikir sensasi gitu teman-teman, nanti loh leher kita atau otot kita itu akan menegang teman-teman. Itu wajar aja bikin sakit kepala juga teman-teman. Karena apa? Peredaran darah dari tubuh itu ke kepala kan, itu kan butuh peredaran darah teman-teman, yang Bangka ketahui ya teman-teman. Jadi itu kurang maksimal gitu peredaran darah. Karena apa? Pembuluh darah kita menyempit. Karena apa? Karena rasa cemas itu, otot kita menegang gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan apa ya? Harus relax gitu teman-teman. Harus gimana ya? Ya jalani aja teman-teman, walaupun rasanya Bangka tahu sangat nggak enak, sangat tidak enak. Itu Bangka tahu, Bangka paham gitu, karena Bangka pernah merasakan teman-teman. Tapi gimana lagi gitu teman-teman, kita harus menjalani lama-lama. Yang penting teman-teman udah jaga 3P-nya, matangan dulu, pantangan makanan itu teman-teman, terus penuhi nutrisinya teman-teman dengan buah-buahan, konsumsi air, banyak air. Dulu Bangka bisa ya itu 7 gelas dalam sehari air hangat gitu teman-teman. Untuk apa ya gunanya? Untuk menetralisir asam lambung ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus tahu juga teman-teman, nanti Bangka jelaskan asam lambung itu ada 2 macam teman-teman penyebabnya gitu teman-teman. Nanti di next video Bangka jelaskan biar apa ya, biar nggak menimpa gitu, biar teman-teman paham satu persatu teman-teman. Jadi begitulah yang bisa teman-teman lakukan saat kita mengalami sakit kepala gitu teman-teman. Itu teman-teman nggak perlu panik, itu efeknya saja teman-teman, efek yang kita pikirkan. Karena otak kita berpikir, pasti kita berpikir sampai kapan, terus gimana nanti hidupin anak istri gitu teman-teman. Nanti apabila kita ada gimana ya kerjaan gitu kan, pokoknya kita gimana berpikir bisa nggak seperti dulu gitu. Terlalu cemas kita teman-teman, karena saat kita mengalami GERD anxiety psikomatis itu rasanya nggak karu-karuan, kerjaan terbengkalai, ekonomi menurun pasti gitu, kita kurang produktif teman-teman. GERD anxiety psikomatis ini gangguan sistem pencernaan yang tidak berbahaya teman-teman, tapi mengganggu kita teman-teman, mengganggu kita kurang produktif saja teman-teman. Kenapa? Karena kita beraktivitas, panic attack-nya itu datang, bikin kita cemas gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan teman-teman. Pasti buat teman-teman yang lagi merasakan pasti mengalami hal yang sama. Caranya gimana ya, itu teman-teman, kita harus tenangkan pikiran kita ya. Banyaklah metode-metode yang Bangka ajar kan, yang kemarin tuh bisa teman-teman lihat di video-video Bangka, cara gimana. Pokoknya di bawah alam sadar kita itu tanamkan aja teman-teman, ini gangguan tidak berbahaya gitu teman-teman, tidak bisa membuat kita langsung langsung gitu teman-teman. Enggak teman-teman, itu cuma kepanikan kita, psikomatis kita yang mempengaruhi, seolah-olah kita tuh tidak mengalami apa-apa saat kita pikirkan terjadi apa-apa gitu teman-teman. Itu jadinya dari psikomatisnya teman. Tapi buat teman-teman yang tidak mengalami psikomatis, cuma mengalami gangguan asam lambung saja, enak teman-teman. Obati lambungnya cukup 2 bulan udah sembuh, tidak ada efeknya lagi teman-teman. Itu banyak teman-teman
Bangka yang mengalami seperti itu, cuma mengalami gangguan asam lambung, naik ke tenggorokan, tidak mengalami kecemasan teman-teman. Nah, kalau kita kan beda lagi, get anxiety psikomatis teman-teman, pikiran kita, karena apa, selama ini nggak tahu gitu teman-teman metodenya. Jadi wajar aja, lama kelamaan itu seiring berjalan waktu akan membaik teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Bangka, biar tidak berlama-lama. Bangka selalu berdoa buat teman-teman yang lagi parah-parahnya, semoga cepat sembuh teman-teman. Buat teman-teman yang lagi menjalani kesembuhan atau menjalani proses menuju 100% pulih, tetap semangat, tetap latih ya teman-teman. Insya Allah lama-lama itu sensasi yang teman-teman rasakan akan menghilang satu demi persatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.